semakin mendekati level Rp16.000 per $1 Amerika Serikat. Tentu ini berdampak cukup besar begitu ya bagi para pelaku usaha khususnya yang tergabung begitu ataupun juga melakukan impor. Dan di satu sisi juga kalau kita melihat kondisinya saat ini terkait dengan pelemahan rupiah meskipun kemarin sebetulnya sudah bergerak rebound begitu ya. Seperti apa tanggapan Anda? Saya mungkin akan ke Pak Ajib terlebih dahulu. Oke Mbak Iva, perlu kita lihat dari dua sisi. Sisi pertama sisi makro, sisi kedua sisi mikro. Ketika kita berbicara sisi makro Mbak Iva, dengan adanya pelemahan nilai rupiah yang sudah mendekati nilai 16.000, maka ini menjadi tantangan tersendiri secara ekonomi. Karena kalau kita lihat bagaimana kerangka ekonomi makro yang dibuat oleh pemerintah di tahun 2023 ini, kisaran kurs rupiah itu adalah di angka 15.800 maksimal seperti itu. Bahkan kita di 15.300 sampai dengan 15.800. Artinya kemudian Mbak Iva, ketika rupiah terus mengalami tekanan dan pelemahan, bahkan sekarang sudah mendekati 16.000, maka ini akan mempengaruhi terhadap indikator-indikator makroekonomi yang lain, termasuk pelemahan daya beli masyarakat, kemudian terancamnya potensi pertumbuhan ekonomi, Mbak Eva. Karena kalau kita lihat bagaimana Kementerian Keuangan masih mempunyai optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi secara agregat bisa di atas 5%. Bahkan kemarin Bu Menteri Keuangan menyebutkan bahwa sampai akhir tahun itu mencapai 5,1%. Tapi kemudian kalau kita lihat Mbak Iva, bagaimana rupiah terus mengalami tekanan, maka potensi pencapaian pertumbuhan ekonomi itu akan mengalami ancaman. Dan dunia usaha tidak terlalu yakin pertumbuhan ekonomi bisa di atas 5% dengan catatan ketika rupiah terus mengalami tekanan. Karena efeknya Mbak Iva secara mikro kemudian bagaimana pelemahan daya beli masyarakat itu akan terjadi dan efeknya adalah konsumsi akan turun. Dan kita lihat Mbak Eva bahwa konsumsi rumah tangga Indonesia itu mempunyai kontribusi lebih dari 57% terhadap PDB atau kemudian itu terkonversi menjadi pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Mbak Iva. Jadi harapan kita adalah bagaimana pemerintah terus membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat komprehensif. Karena kalau kita lihat bagaimana KKSK Mbak Iva itu mendorong kebijakan-kebijakan antara fiskal, moneter maupun instrumen pasar itu yang kita harapkan Mbak Iva. Oke, Jadi baik, poinnya baik. adalah usaha tetap optimis bahwa ekonomi akan terus bertumbuh sampai dengan akhir tahun, tapi bagaimana kemudian penanganan pemerintah terhadap stabilitas nilai tukar rupiah harus tetap terjaga dengan baik. Demikian Mbak Oke, Iva. baik. Nanti kita akan membahas lebih lanjut begitu ya, karena memang KSK sendiri juga sudah merilis paket kebijakan begitu untuk merespon kondisi yang ada saat ini. Namun sebelumnya saya akan ke Pak Subandi terlebih dahulu. Kalau dilihat dari kondisinya saat ini begitu ya, dari yang dialami oleh para pelaku usaha yang melakukan aktivitas impor sendiri, seperti apa kaitannya dengan pelemahan rupiah yang ada dan seberapa berat begitu ya bagi para pelaku usaha di tengah pelemahan ini, Pak Subandi? Baik, terima kasih Mbak. Tentu pelemahan rupiah terhadap mata uang dolar ini sangat memukul para pelaku usaha, khususnya yang melaksanakan kegiatan importasi dan industri yang selama ini bergantung bahan bakunya dari impor. Karenanya saat ini para pelaku usaha ini sedang mencari jalan yang paling pas untuk bisa tetap eksis di tengah situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi para pelaku usaha. Namun sayangnya juga di tengah pelemahan rupiah terhadap mata uang US dollar, ternyata local currency settlement juga tidak memberikan hal yang positif. Contoh misalkan ternyata mata uang yuan atau renminbi itu juga mengalami kenaikan. Dan pada akhirnya para pelaku usaha importasi tetap harus mengeluarkan belanja barang dan biaya logistik itu menjadi tinggi. Karenanya untuk saat ini ada 3 langkah yang dilakukan oleh pelaku usaha itu. Yang pertama, menurunkan kegiatan importasinya atau menurunkan volume importasinya. Yang kedua, menaikkan harga jual barang. Yang ketiganya mencari substitusi lain. Dan yang ketiga ini yang masih belum dapat cara yang paling pas karena situasinya sangat cepat gitu.
Oke, baik. Tapi dari Anda sendiri, Pak Subandi, melihat kondisi yang ada saat ini, melihat kemarin pelemahan juga sudah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir, begitu ya, sebetulnya sebelum kemarin ya, puncaknya adalah hampir mendekati level 16.000 begitu. Nah, tapi di satu sisi Anda melihat ada potensi untuk imported inflation sendiri seperti apa begitu ya dengan kondisi yang ada saat ini, Pak Subandi? Ya, saat ini sih sebetulnya kegiatan importasi masih berjalan karena ini adalah transaksi yang sudah dilakukan 1 atau 2 bulan yang lalu. Tetapi dalam waktu ke depan ini atau beberapa waktu ke depan ini mungkin para pelaku usaha itu mau tidak mau akan mengurangi volume impor dan juga menurunkan produksi. Karena tidak ada cara yang yang bisa menolong kecuali dengan cara seperti itu. Ketika industri ini akan menaikkan harga, sudah teriak untuk masyarakat tidak mau harga barangnya naik. Karenanya kalau dipaksa terus kita melakukan produksi dan mendatangkan barang dari luar negeri, itu akan beresiko bagi para pelaku usaha importasi. Kalau saat ini sih sebetulnya pelaku usaha juga menyadari lah bahwa situasinya sangat tidak baik, maka tidak rugi aja sudah bagus. Jadi kalau kemudian mengurangi margin atau meskipun marginnya sangat-sangat tipis, mau tidak mau itu tetap dilakukan.